Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi dengan saya Yunus. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan dengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar, yang ada dan yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kau saja yang layak dipuji, Kau saja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar sabda firman-Mu. Berfirman bagi kami Bapa. Buka hati kami, buka pikiran-pikiran kami Tuhan. Kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang menuntun kami, mengajar kami, melatih kami, mendidik kami. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang memberi hikmat, pengertian, dan telinga seorang murid bagi kami, untuk kami dapat memahami setiap kebenaran. Berbicara bagi kami Bapa,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan baca buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Ini firman yang sangat-sangat sederhana dan saya sangat suka dengan firman ini. Kenapa? Ini menandakan bahwa setiap tulisan, setiap kebenaran yang kita baca punya tujuan. Seorang penulis tidak mungkin menulis sesuatu kalau tidak ada tujuannya. Bahkan seorang penjahat sekalipun ketika dia menulis tentang sebuah trik-trik kejahatan, tujuannya apa? Agar supaya orang ketika melakukan kejahatan, dia tahu caranya. Tapi kita di sini belajar tentang kebenaran, belajar tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pertama bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, kata firman Tuhan tadi. Mengajar. Di dalam pengajaran, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, itu isi-isi pengajaran. Bagaimana, mengapa hal itu terjadi? Nah, semua ada di firman Tuhan ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat, berguna, berfungsi untuk mengajar. Kenapa? Karena firman itu harus diajar kepada orang lain. Mengajar orang-orang yang tidak tahu untuk menjadi tahu. Sama ketika kita belajar di sekolah. Siswa punya tujuan, dia belajar untuk mengetahui. Setiap pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru berfungsi untuk mengajar, memberitahukan tentang perintah, tentang larangan, tentang sanksi, tentang upah yang akan didapat dalam suatu pelajaran. Karena itu, firman Tuhan berisi tentang pelajaran-pelajaran, tentang kerajaan surga. Bagaimana kita bisa sampai ke surga? Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan untuk sampai ke surga? Nah, hal ini harus diberitakan, harus diajarkan. Karena itu Tuhan, salah satu jawatan daripada 5 jawatan di dalam firman Tuhan adalah pengajar. Tapi ingat, hati-hati di dalam setiap pengajaran kita. Karena kalau pengajaran sampai salah, kita melahirkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah. Karena Tuhan berkata, jangan sampai begitu banyak orang menjadi guru. Karena dengan apa yang engkau ajarkan, engkau juga akan dihukum dengan cara apa yang engkau ajarkan. Jadi kita nggak boleh salah ngajar. Tapi kita harus mengajar, kata firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama, hal pertama yang saya mau sampaikan di sini bahwa firman Tuhan berfungsi bermanfaat untuk mengajar. Nah, selain mengajar, apa fungsinya? Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Karena kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu dan itu, kita sudah tahu firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan itu akan berbicara bagi kita bahwa hal yang engkau sedang pikirkan, hal yang sedang engkau mau kerjakan, itu adalah hal yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya fungsinya menyatakan kesalahan. Bagaimana kita bisa tahu tentang segala sesuatu yang kita lakukan itu salah kalau kita tidak pernah
belajar firman Tuhan, kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah mau dengar firman Tuhan itu, kita tidak akan pernah tahu apakah perbuatan kita itu salah atau benar. Firman itu lewat hati nurani kita akan berbicara bahwa apa yang sedang engkau rencanakan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang mau kita lakukan, itu adalah hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Atau itu adalah hal yang dilarang oleh firman Tuhan dan akan berakibat daripada hukuman atau sanksi yang akan Tuhan berikan kalau kita melanggar perintahnya. Nah, sebelum kita melakukan kesalahan, maka firman Tuhan akan menyatakan, hey, itu hal yang salah. Nah, persoalannya, mana yang kita mau turuti? Apakah kita mau turuti hawa nafsu daging kita, keinginan daging kita, atau perintah Tuhan? Jadi, hal kedua, manfaat atau fungsi daripada firman atau daripada kebenaran yang disampaikan Tuhan adalah menyatakan kesalahan. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu jahat ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Justru karena engkau dianggap pribadi yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan menegur kita. Dan ketika kita ditegur Tuhan, bersyukur, artinya Tuhan masih sayang kepada kita. Berubah. Ketika ditegur, untuk kita jauhi setiap larangan-larangannya, untuk kita ikuti perintah-perintahnya, maka lakukan. Nah, hal ketiga, selain yang pertama mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini berkalian nih. Kita sudah diajar, sudah tahu. Dan ketika kita ingin melakukan kesalahan, maka firman Tuhan akan menegur kita, menyatakan bahwa itu salah. Nah, hal ketiga, memperbaiki kelakuan. Banyak orang yang sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar, sudah belajar, bahkan sekolah Alkitab. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karakternya, pola pikirnya, hidupnya tidak pernah berubah. Kelakuannya yang dulu masih sama dengan kelakuannya yang sekarang, meskipun sudah melayani Tuhan. Masih suka ngomongin orang, gosipin orang, setiap hari ke gereja dengar firman Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi apa? Masih suka ngegosipin orang, masih suka ngomongin orang, masih suka ngebully orang, masih suka melakukan apa yang jahat, masih suka mukulin istrinya, masih suka ngedumel sama suami, masih suka melawan perintah suaminya. Anak masih suka melawan orang tua, tidak hormat kepada orang tua. Padahal sudah melayani, padahal sudah sekolah Alkitab. Nah, hal-hal ini kita sudah tahu, kita sudah diajar. Tuhan sudah nyatakan itu salah. Kita perlu berubah. Makanya fungsi ketiga firman Tuhan, selain mengajar dan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bicara kelakuan, bicara karakter. Karakter kita ketika kita sudah kenal Tuhan, ketika kita sudah dengar firman Tuhan, harus berubah. Karena iman bicara tentang perbuatan. Ya, iman bicara tentang perbuatan. Harus ada action, harus ada perubahan. Saya ajak kita baca di dalam Roma, kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, tubuh kita ini adalah bagian yang mana akan melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah jiwa kita, pikiran, atau perasaan kita. Maka tubuh inilah bagian luar yang akan bertindak. Nah, tubuh ini harus dipersembahkan kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Kelakuan-kelakuan yang akan kita lakukan lewat tubuh ini haruslah kelakuan-kelakuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan bilang itu ibadahmu yang sejati. Nah, untuk mencapai hal itu, lihat ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa aslinya dunia ini disebut dengan kata aion, artinya pola pikir, cara hidup, masyarakat, kebanyakan masyarakat dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa. Serupa itu berarti sama, sejenis, persis, serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, bermetamorfosis, berubah kayak kupu-kupu, dari kepompong berubah menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, seekor kupu-kupu yang indah. Berubahlah, bermetamorfosis, bermetamorfo kalau dalam bahasa aslinya. Berubah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pola pikir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal ketiga, memperbaiki kelakuan. Kelakuan itu dimulai dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita dirubah, maka setiap perbuatan-perbuatan kita akan menjadi perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita dirubah dari hati yang jahat menjadi hati yang baik. Tidak mudah, tetapi belajar. Karena kita selama hidup di dunia ini, kita belajar. Supaya ketika kita nanti di surga, kita sudah tidak kagok. Kita sudah terbiasa dengan pola hidup kerajaan surga ketika ada di dunia ini. Jadi, memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan tadi, berubah oleh pembaharuan budi kita, berubah, bermetamorfosis. Jadi ada tindakan yang harus kita lakukan, ada karakter yang harus berubah. Kalau kebiasaan kita suka mukulin orang, mukulin istri, bahkan sekarang ada istri yang suka mukulin suami, harus berubah. Istri yang suka cerewet, terlalu cerewet, bikin suami pusing dengarnya, mulai berubah. Mulai berubah. Karena kalau kita tidak berubah, kita masih sama. Seperti lagu, aku masih seperti yang dulu, tidak mau berubah. Bahkan ada anekdot bilang gini, Tuhan Yesus kan tidak berubah, saya juga tidak mau berubah. Nah, itu hal-hal yang salah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Yang kita yang tidak sempurna ini harus berubah untuk menjadi sempurna, sama seperti Kristus. Jadi perlu perubahan. Karena itu firman Tuhan berkata, kita harus memperbaiki kelakuan kita. Nah, hal keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan berfungsi bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana kita menjadi orang yang terdidik di dalam kebenaran kalau kita tidak pernah menyukai firman Tuhan, kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah renungkan firman Tuhan? Jangan sampai hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Belajar firman Tuhan
bukan hanya bagian dari hamba-hamba Tuhan, bukan hanya bagian daripada orang-orang yang melayani Tuhan, tapi setiap orang. Karena firman Tuhan tidak bicara bahwa ayat 17 kita lihat dulu. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak disebutkan bahwa tiap-tiap hamba Tuhan, tiap-tiap orang yang melayani Tuhan, tidak. Tetapi tiap-tiap manusia. Artinya setiap pribadi-pribadi yang merasa dirinya adalah manusia yang menjadi milik kepunyaan Allah diperlengkapi untuk hal-hal 4 tadi. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita diperlengkapi lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dengan demikian, setiap orang di kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa pentingnya kita mengenal, betapa pentingnya kita belajar tentang firman Tuhan. Karena ini manfaatnya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, Kitab Mazmur pasal 1. Kitab Mazmur pasal 1 berkata di dalam ayatnya yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Every day we're learning about the words of God. Setiap hari, setiap waktu kita harus belajar firman Tuhan. Merenungkan berarti tidak sekedar membaca, tetapi mendalami dan coba untuk memahami firman Tuhan. Hari ini ada begitu gampang, Bapak Ibu Saudara, untuk kita belajar firman Tuhan. Aksesnya begitu gampang. Kita perlu belajar. Di dalam Yosua, kitab Yosua Bapak Ibu Saudara, pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan bagi orang percaya. Betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan tidak hanya kita belajar, tetapi ketika firman Tuhan menegur kita, terima itu sebagai hal yang baik. Terima itu sebagai perhatian Tuhan buat kita. Artinya Tuhan masih sayang kalau Tuhan masih tegur kita. Tidak ada orang tua yang tidak menghajar anaknya ketika anaknya berbuat salah. Sebagai bapa yang baik, sebagai orang tua yang baik, maka orang tua akan menghajar anaknya ketika anaknya berbuat salah. Bukan karena orang tuanya tidak sayang, tetapi justru karena orang tuanya sayang. Supaya apa? Anak itu tahu apa yang baik, apa yang benar, atau apa yang tidak benar. Karena itu tadi kan firman Tuhan berkata bahwa untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan.
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kebenaran harus disampaikan. Harus disampaikan dengan benar, harus disampaikan dengan bijak, harus disampaikan. Karena Tuhan Yesus dalam pelayanannya tidak pernah mau berdebat tentang sebuah kebenaran. Bagi orang yang terima, maka dia menjadi milik Kristus. Tapi bagi orang yang tidak mau menerima, maka itu akan menjadi tanggung jawab dia. Bagi kita tujuannya adalah menyampaikan. Bagaimana respon orang mendengar, bagaimana respon orang untuk menerima, itu kembali kepada keputusan pribadinya. Yang pasti saya mau katakan bahwa tidak ada seorang yang bisa menyampaikan hal-hal tentang surga kalau dia tidak berasal dari sana. Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia? Kalau kerajaanku dari dunia, maka engkau tidak mungkin memperlakukan aku seperti ini. Ketika perkataan ini disampaikan, ketika dia diperhadapkan pada mahkamah Pilatus. Dengar baik Bapak, Ibu, Saudaraku, hanya orang yang berasal dari surga yang mampu menyampaikan hal-hal yang ada di surga, hal-hal yang ada, aturan-aturan main surga. Orang dunia tidak bisa memahaminya. Karena itu, Allah datang dalam wujud Yesus Kristus sebagai daging manusia untuk menyampaikan kerajaan surga bagi dunia. Supaya setiap orang yang ada di dunia ini tahu aturan main surga, tahu hukum-hukum surgawi. Supaya ketika Tuhan memanggil kita dari dunia tempat di mana kita belajar, dalam setiap karakter hidup kita, dalam setiap pola pikir kita, ketika waktunya sudah pas untuk Tuhan ambil kita, dan hidup kita selama kita belajar di dunia sesuai dengan aturan-aturan surga, maka kita tahu tempat kita di mana. Amin. Karena di surga tidak ada orang yang suka melanggar aturan. Di surga adalah orang-orang yang terbiasa hidupnya hidup dalam aturan-aturan kerajaan surga. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang berasal dari surga, turun dalam rupa manusia, dan telah menyampaikan hal itu kepada kita. Betapa berbahagianya mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa berbahagianya manusia yang Allahnya ialah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Dan Dia berasal dari surga dan sudah menyampaikan aturan hukum-hukum surgawi lewat firman Tuhan. Sekarang tinggal kita, apa yang mau kita lakukan? Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Ibaratnya kita ada dalam satu perjalanan dan kita sedang ada di dalam kegelapan dunia. Kita membutuhkan terang. Dan terang itu adalah Kristus. Terang itu adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dalam rupa Kristus. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita, agar supaya kita berjalan dalam kegelapan dunia, kita tidak terantuk, kita hati-hati dalam perjalanan hidup kita. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, di mana akhirnya adalah kekekalan. Kalau kita berjalan selama hidup di dalam dunia, berjalan dalam kebenaran Allah, maka kekekalan hidup kita adalah surga. Tetapi kalau selama kita belajar hidup di dalam dunia ini, hidup dalam hal-hal yang menjadi larangan-larangan Tuhan, maka kekekalan kita adalah neraka. Pilihan dan keputusan itu ada di diri kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam.
sebab ini adalah pelita dan firman Tuhan. Itu ya dan amin. Karena hanya kebenaran, hanya firman-Nya, hanya kebenaran-Nya yang akan memerdekakan kita. Amin firman Tuhan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran Allah, untuk mengajar kita dalam kebenaran Allah, menyatakan kesalahan-kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Kenapa? Karena kita diperlengkapi untuk tujuan, untuk kerajaan, untuk setiap perbuatan baik. Kerajaan surga menanti kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran-Mu hari ini. Mana firman-Mu berkata bahwa kebenaran-Mu bermanfaat untuk mendidik kami di dalam kebenaran-Mu, untuk menyatakan setiap kesalahan-kesalahan kami, mengajarkan kami tentang kebenaran, menyatakan setiap kesalahan kami, untuk kami memperbaiki setiap kelakuan kami. Sehingga ketika kami belajar berjalan di dalam dunia ini, kami ada tuntunan, kami ada arahan, kami ada petunjuk, yaitu firman-Mu. Buat kami mencintai kebenaran-Mu, merenungkan kebenaran-Mu siang dan malam, supaya kami hidup di dalam perintah dan aturan-aturan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.